Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah. Kami percaya hari ini adalah milik Tuhan. Engkau beserta hamba-hambamu yang hari ini ada tugas yang indah untuk kami boleh memuliakan namamu. Engkau beserta dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Amin. Cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
Puji nama Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Boleh kasih senyum yang luar biasa, kiri kanannya, teman sebelahnya, kasih senyum yang termanis. Meskipun musuh di depan kita percaya Tuhan kita ada bersama dengan kita karena Tuhan kita Tuhan yang kuat. Amin. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Amin Tuhan. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah Tuhan yang menangganku. Engkau sumber kemenangan kita Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya Yesus. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah iman kami Tuhan. Amin. Pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah Tuhan yang menangganku. Haleluya Yesus. Katakan dengan iman-Mu. Akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Boleh angkat tangannya sambil tepuk tangan. Amin. Sama-sama katakan yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Boleh sekali lagi katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
siapkan hati kita mau siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh Yesus, tidak dapat aku mengukurnya, bahkan kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah
pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Kami panjatkan hanya kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap kasih-Mu. Terima kasih buat setiap kebesaran yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu luar biasa Tuhan bagi kami, bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, menguatkan kami, menjadikan kami pribadi yang senantiasa mengenal Engkau, melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami Tuhan, siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Mari semua yang siap sepakat untuk mendengarkan firman-Nya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Saat ini kita bersama-sama menyediakan hati kita untuk kita kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema Tuhan hadir di persekutuan rumah tangga. Semua orang pasti menginginkan mendambakan kehadiran lawatan Tuhan di dalam keluarga rumah tangga kita. Sebab kehadiran Tuhan dalam keluarga rumah tangga akan memberi damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat ini Tuhan telah berjanji akan mencurahkan berkat bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Dengan syarat apabila kita hidup sepakat, kita hidup rukun, maka Tuhan Dia akan memberikan apa yang kita minta di dalam Dia. Saudara yang kukasihi, juga pemazmur pun dia katakan supaya kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup rukun, kita hidup sepakat, kita hidup suatu keadaan yang sehati. Dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Dua suatu tema persaudaraan yang rukun. Daud dia mengungkapkan suatu kebenaran bahwa keluarga rumah tangga yang hidup sepakat, yang hidup rukun, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dan tidak akan mengalami kekurangan sesuatu apapun dalam menjalani hidup ini. Tetapi saudara, kita lihat banyak umat Tuhan yang mengalami keadaan sebaliknya. Di mana kalau Tuhan Dia janjikan bahwa kehidupan akan diberkati, kehidupan akan dilamat oleh Tuhan. Tapi saudara, seringkali banyak kehidupan rumah tangga, banyak kehidupan akan suatu jemaat Tuhan yang tidak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Tuhan Dia melawat, Tuhan Dia hadir, Tuhan Dia memberkati dalam setiap kehidupannya. Apa yang menjadi suatu penyebab tidak kita mengalami suatu janji daripada Tuhan? Hal ini saudara bukan karena Allah yang menjanjikan yang masalah.
Karena dikatakan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah untuk tidak menepati akan setiap janjinya. Bahkan dalam Yosua pasal 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi jelas saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sudah firmankan, itu semua pasti terjadi. Allah pasti akan menggenapi. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Kenapa hidup kita tidak diberkati? Kenapa rumah tangga kita tidak ada dalam suatu kebahagiaan? Saudara, perlu kita introspeksi, perlu kita untuk melihat diri kita, apa yang menjadi penyebabnya. Saudara, salah satu hal yang perlu kita tahu, yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa menikmati apa yang dijanjikan Allah itu bagi kita. Karena dikatakan kehidupan kita tidak rukun. Karena kehidupan kita tidak sepakat. Kalau kehidupan kita tidak ada suatu kehidupan yang rukun, kehidupan yang sepakat, kehidupan yang sehati. Ini yang menjadi penyebab penghalang berkat Tuhan turun ke atas kehidupan rumah tangga kita. Ini yang menjadikan penyebab rumah tangga tidak diberkati karena tidak rukun. Dan jemaat yang terpecah belah, tidak ada suatu persatuan. Bagaimana Tuhan dia akan hadir, bagaimana Tuhan dia akan memberkati dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita harus perhatikan, tentu semua kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ingin diberkati Tuhan. Ingin merasakan suatu lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tapi kalau saudara kita tidak hidup sepakat, kalau kita tidak hidup rukun, maka tidak ada. Tuhan tidak pernah memberkati suatu kehidupan rumah tangga yang tidak rukun, yang tidak sepakat. Itu sebabnya kita harus perhatikan dalam setiap kehidupan ini. Di mana sebenarnya Allah dia akan turunkan berkat. Allah dia akan curahkan berkat kehidupan kepada kita. Tapi karena ini yang menjadi suatu penghalang. Ini yang suatu menjadi rintangan untuk Tuhan dia mencurahkan berkat atas kehidupan rumah tangga, atas kehidupan sidang jemaat Tuhan. Saudara, seperti kita lihat, kehidupan kita itu digambarkan seperti suatu bencana. Di mana Allah dia akan curahkan akan suatu berkat. Allah akan berikan itu suatu berkat atasnya. Tapi karena bencana, karena suatu tempat kehidupan kita itu dalam keadaan rusak, dalam keadaan bocor, dalam keadaan retak, saudara tidak akan bisa menampung. Ketika Tuhan curahkan itu berkat ke atasnya, saudara itu tidak akan bisa menampung, itu akan keluar, itu akan bocor. Nah itulah saudara juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di mana saudara kalau tidak ada dalam suatu akan hidup yang rukun. Tidak ada suatu hidup dalam kesepakatan. Saudara tidak akan pernah Tuhan turunkan berkat atasnya. Itu yang menjadi suatu kendala. Itu yang menjadi suatu akan penghalang. Untuk itu bagaimanakah menciptakan keluarga rumah tangga yang rukun. Itu saudara bukan terjadi sendirinya. Tetapi saudara kerukunan, kesepakatan itu perlu diupayakan, diusahakan, dibina.
supaya itu terjalin dalam suatu kehidupan yang rukun, kehidupan yang dalam keadaan sehati, dalam keadaan sepakat. Sesuatu yang bisa terjadi bersama itu perlu kesepakatan. Itu perlu kerukunan. Tanpa sepakat tidak jadi. Tapi kalau saudara sesuatu yang dikatakan sepakat, yang dikatakan itu sesuatu yang rukun, maka itu akan terjadi juga Tuhan dalam hidup kita. Ketika kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita dalam jemaat Tuhan, kalau hidupnya sepakat, kalau hidupnya rukun, maka saudara Tuhan akan curahkan berkat. Kehidupan akan indah. Kehidupan akan semakin bahagia. Itu sebabnya saudara kita perlu perhatikan. Bagaimana saudara menciptakan suatu keluarga, suatu rumah tangga yang rukun. Saya katakan itu bukan terjadi dalam suatu keadaan sendirinya. Itu harus diupayakan. Itu harus diusahakan. Itu harus saudara untuk kita bersama melakukannya. Apa yang perlu kita lihat untuk supaya menjadi rumah tangga hidup yang rukun itu? Caranya dengan mengadakan yang pertama itu misbah keluarga atau saat teduh. Ketika saudara kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak Tuhan, dia bersekutu, dia mengadakan misbah doa. Saudara mereka itu bersatu. Mereka itu saudara untuk bersama-sama datang pada Tuhan. Ada persatuan. Nah, di saat itulah kita bisa merasakan persekutuan itu menjadikan hidup menjadi erat. Hidup menjadi dekat. Itu adanya suatu akan keluarga yang bersaat teduh bersama atau misbah keluarga. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, kalau Daud tadi dalam Mazmur 133 ayat 1-3 persaudaraan yang rukun. Daud mengungkapkan suatu kebenaran bahwa keluarga rumah tangga yang hidup sepakat, hidup rukun, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Bagaimana saudara kehidupan bisa menjadi rukun? Yang pertama saya katakan, mengadakan suatu misbah keluarga atau bersaat teduh bersama. Ketika seseorang rumah tangga, dia itu mengadakan misbah bersama. Misbah doa. Saudara, maka dia itu akan untuk kumpul. Dia itu akan bersatu. Kalau keluarga tidak bersatu, keluarga tidak ada dalam suatu akan saat teduh bersama atau misbah keluarga. Maka saudara, hubungan itu akan jauh. Seorang yang akan ke utara, yang satu ke selatan. Tapi ketika mereka itu mengadakan misbah keluarga, dia bersatu. Dia kumpul. Nah, disitulah dia akan terjalin suatu kehidupan yang dalam keadaan rukun, keadaan sepakat. Dan kalau saudara hidup mereka itu bersekutu, dia hidup untuk menjadi satu, menjadi rukun, diberkati Tuhan. Rumah tangga itu diberkati Tuhan. Saudara, seperti kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, cara hidup jemaat Tuhan yang pertama. Mereka hidup sehati. Mereka hidup adalah saling mengasihi. Sehingga saudara dikatakan Tuhan dia semakin memberkati. Tuhan semakin mempertambahkan akan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena dia rukun. Karena dia bersatu. Dia bersehati. Nah, Tuhan berkati juga dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Kalau saudara hidup rumah tangga kita boleh mengadakan
dalam suatu persekutuan bersama, dalam misbah keluarga, itu membuat kita semakin erat. Kita bersekutu dan Tuhan memberkati. Nah, itu saudara yang pertama. Cara untuk kita bisa memperoleh hidup keluarga rumah tangga yang rukun. Adakan misbah keluarga. Adakan suatu persekutuan bersama. Itu saudara akan membuat dalam hidup semakin erat, semakin akan indah dalam persekutuan, dalam ikatan keluarga. Sehingga kalau hidup rukun, hidup dalam keadaan bersatu, diberkati Tuhan. Yang kedua, cara untuk kita bisa menjadi rukun adalah menjalankan hidup saling mengasihi. Saling mengasihi. Kenapa dikatakan kasih itu bisa membuat di dalam suatu kerukunan? Sebab saudara, kasih itu pasti berkorban. Kasih itu memberi. Kasih itu menolong. Kasih itu segalanya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu memiliki suatu kasih, maka hidup rumah tangga itu akan menjadi rukun, akan menjadi indah. Tapi coba rumah tangga yang sudah tidak ada kasih. Tiap hari bertengkar, tiap hari ribut. Jemaat Tuhan seringkali tidak ada dalam persatuan, tidak ada lagi kasih. Saudara tidak akan mungkin bisa bersatu, tidak akan mungkin bisa untuk menjadi rukun. Sehingga bagaimana Tuhan dia akan memberkati? Bagaimana Tuhan akan melawat setiap kehidupan yang tidak rukun? Itu sebabnya saudara, kita harus untuk memiliki kasih yang bisa membuat kita untuk menjadi rukun. Orang yang tidak punya kasih tidak akan bisa rukun. Saudara, tapi kalau kasih itu ada dalam kehidupan satu dengan yang lain, tentu ada kekurangan, tentu ada kesalahan. Kalau hidup kita saling mengasihi, kita akan bisa mengampuni, kita bisa memaafkan satu dengan yang lain. Untuk itu saudara, kasih ini perlu. Tidak hanya cukup kasih itu diucapkan. Kasih itu hanya sekedar dalam bibir, tapi harus dipraktekkan. Kalau rumah tangga sudah tidak ada lagi kasih, saudara, kehidupan itu tidak akan lagi ada keharmonisan. Tidak ada lagi dalam suatu kerukunan. Kasih itu penting. Dan kasih itu tidak hanya sekedar dalam ucapan. Banyak orang muda katakan mengasihi. Dia katakan keluarga kasih. Ini tidak ada prakteknya. Tidak ada dalam perbuatan kenyataan. Tidak ada gunanya. Banyak saat ini kita lihat kehidupan anak-anak Tuhan. Yang dia itu katakan notabene dia sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Tetapi masih tidak ada kasih. Kalau dia hidup dalam kasih, rumah tangga ada kasih, jemaat ada kasih, hidup rukun, hidup dalam keadaan damai. Kenapa terjadi dalam suatu keretakan, kehancuran, terjadi pertengkaran? Karena tidak ada lagi kasih. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kalau ingin Tuhan untuk dia hadir, Tuhan ingin memberkati dalam setiap rumah tangga anak Tuhan. Dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan. Saudara, kita harus untuk kita boleh rukun. Kita boleh sepakat. Kita boleh hidup sehati. Sehingga dalam persatuan itulah yang boleh menarik hadirat Tuhan. Yang boleh membawa suatu berkat atas kehidupan kita semua. Oleh sebab itu saudara, kita tahu di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit. Firman Tuhan sudah katakan manusia itu menjadi egois. Manusia itu menjadi mementingkan diri sendiri. Tapi sebagai orang percaya, biar kita hidup sebagaimana firman Tuhan katakan. Untuk kita hidup dalam kasih. Sehingga saudara, kalau kita hidup dalam kasih, kalau kita hidup dalam kesepakatan, kita hidup bersatu, kita diberkati Tuhan. Tuhan katakan 2 orang atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Tuhan akan hadir dalam rumah tangga kita,
dalam persekutuan kita, dalam jemaat Tuhan. Dia akan diberkati kalau hidupnya dia boleh sepakat, dia boleh rukun, dia boleh sehati. Oleh sebab itu mari di saat-saat keadaan yang semakin sulit ini, biar kita menjadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup saling mengasihi. Kita hidup rukun dan itu yang menjadi satu kekuatan menarik lawatan Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan tidak pernah dia datang, hadir dalam tiap hidup kita. Kenapa? Karena tidak ada kerukunan, karena tidak ada sepakatan hidup yang seringkali kita bertengkar, kita dalam keadaan yang terpecah. Seperti bejana yang bocor, seperti bejana yang rusak, yang tidak bisa menampung berkat Tuhan. Sehingga tidak heran hidup mereka akan berkata, kenapa kok hidupku tidak diberkati? Kenapa kok aku tidak merasakan Tuhan itu melawat, Tuhan memberkati saya. Periksa dalam hidup kita, koreksi dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan tidak tepati. Firman Tuhan tadi katakan, pasti Tuhan genapi, pasti Tuhan dia itu nyatakan. Tapi siapa yang akan menerimanya? Saudara, orang yang sehati, orang yang sepakat, rumah tangga yang rukun, gereja Tuhan yang rukun, yang hidup saling mengasihi, diberkati Tuhan. Semakin bertambah seperti jemaat yang mula-mula. Dia hidup rukun, tidak ada perbedaan kaya miskin, hidup sama-sama. Sehingga Tuhan katakan dia melawat, Tuhan memberkati, Tuhan menambah-nambahkan. Juga kita saat ini, mari kita bergandeng tangan. Mari kita untuk hidup saling kita mengasihi, kita hidup rukun. Supaya Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kita, rumah tangga kita. Sehingga berkat, damai, sukacita Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang menghendaki dalam setiap kehidupan kami anak-anak tebusan-Mu. Setiap jemaat-Mu,
untuk kami hidup Tuhan, bersekutu, hidup rukun, hidup sepakat, supaya rumah tangga kami boleh mengalami kehadiran-Mu, lawatan-Mu yang boleh Tuhan memberkati dalam setiap hidup kami. Biar Tuhan Engkau yang tahu tiap keadaan hidup kami, rumah tangga kami, dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kalau Tuhan kami tidak menikmati janji-janji-Mu, berkat-Mu Tuhan, biar Engkau yang menunjukkan, Engkau yang Tuhan berbicara dalam hidup kami. Kalau kami hidup Tuhan tidak benar, kalau hidup kami tidak rukun, kalau hidup kami tidak sepakat, biar saat ini Tuhan, Engkau yang boleh menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua, berkati rumah tangga kami, berkati Tuhan setiap akan jemaat-Mu, supaya mereka boleh rasakan lawatan-Mu, kehadiran-Mu yang memberikan berkat damai sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah umum online yang barusan kita ikuti bersama. Sebelum kita masuk dalam doa penutup nanti, saya akan membacakan beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Sementara ini belum ada pengumuman resmi, kita tetap melakukan ibadah secara online dari rumah masing-masing. Biar itu juga memberi berkat buat kita lebih dipersekutukan di dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga demi keluarga. Selain itu perlu dicatat tiap Sabtu jam 19 ada doa online. Kemudian ibadah-ibadah wadah juga masih tetap berjalan secara online, baik untuk kids, teens maupun youth. Kemudian saya sampaikan atas nama Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno selaku Gembala Sidang GPDI Hayamwuruk Yogyakarta bersama seluruh petugas yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan dukungan berupa persembahan-persembahan, baik persembahan rutin maupun perpuluhan, yang selama ini Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan dengan transfer BBCA atas nama Nyo Jongbi. Untuk nomor AC-nya bisa Bapak ikuti di layar yang tertera di tempat ini. Kemudian masih juga Bapak Ibu Saudara yang akan menyampaikan persembahan secara langsung tiap minggu jam 9 sampai 12 bisa diterimakan kepada petugas yang sudah menyiapkan diri untuk menerima persembahan Bapak Ibu. Kemudian saya sampaikan juga dari lembaga ataupun sekolah Surya Asih. Puji Tuhan tanggal 10 Juni kemarin telah meluluskan sebanyak anak didik 15 anak tingkat TK yang siap untuk maju ke jenjang SD. Jadi 10 Juni kemarin ada 15 anak yang dilepas atau diluluskan untuk menuju jenjang tingkat SD selanjutnya. Itu merupakan angkatan ketiga dari sekolah Surya Asih. Dan sejak Maret sudah dibuka pendaftaran untuk yang pertama kelompok bermain A usia 2-3 tahun. Kemudian kelompok bermain B usia 4 dan 5 tahun. Kemudian TK usia 5 sampai 6 tahun. Tetapi untuk TK
usia 6-7 tahun sudah memenuhi kuota. Jadi yang masih bisa diterima kelompok bermain A usia 2-3 tahun, kelompok bermain B 4-5 tahun, kelompok taman kanak-kanak B usia 5-6 tahun. Saya kira pengumuman pada ibadah online saat ini sekian, dan tetap saya ingatkan kita tetap menjaga hidup dengan kelakuan bersih, keluar pakai masker, cuci tangan, dan sekian pengumuman dari gereja. Saya serahkan kepada yang akan menyampaikan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan, kalau kami sudah memuji muliakan Engkau, bahkan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, biar Tuhan Kau bekerja lebih jauh dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Sehingga rumah tangga kami, jemaat-Mu, Engkau berkati. Engkau boleh Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami boleh tetap Tuhan hidup seturut daripada kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini, kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak kekurangan. Sebab Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau yang akan selalu ada bersama kami, Engkau yang menjamin dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu Tuhan boleh menyertai kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Bahkan Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Biar Tuhan kami boleh menikmati segala kemurahan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dengan persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap memimpin, menyertai, menopang, memberkati kita semua. Mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya, Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.